Kemudian air itu tadi juga dibagi dari perspektif suci mensucikannya, dari segi hukumnya. Apakah semua air itu bisa suci mensucikan atau tidak gitu. Maka dari segi hukum ini ulama juga membagi, di sini disebutkan aqsamul miyah min haitsul hukmi, ada 3, salasah. Jadi pembagian air dari segi hukumnya ini ada 3 macam. Ada yang menyebutkan 4 macam, tapi secara substansi nanti akan sama. Yang pertama, al-awwal at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Air yang suci, airnya itu suci dan bisa mensucikan untuk suatu hal yang lain. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Air yang suci dan mensucikan ini terkadang juga disebut sebagai air tahur. Kalau tahur suci mensucikan, atau ada yang menyebut sebagai air mutlak. Maksudnya mutlak ini gimana? Wa ma'nal mutlak ay mutlaqan anil qaidil lazimi indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Maksudnya mutlak di sini, mutlak itu kan nggak ada ikatan. Artinya air mutlak ini air yang terlepas dari qaid yang menempel pada nama air itu. Menurut orang yang alim tentang kondisi air itu, baik orang tadi itu faham kebiasaan atau dari segi lisan. Maksudnya, kalau ada air di sumur, kita mengatakan itu air sumur. Kita ambil air itu, kemudian kita taruh di kita taruh di ember, maka namanya jadi air ember. Nah, kata air yang awalnya dikoyiti, diikat dengan sumur tadi, ketika kita taruh di ember, koyit sumurnya tadi itu hilang. Jadilah air ember. Ini yang kemudian dimaksud dengan air mutlak gitu. Beda sama air kopi misalnya, atau air teh. Air teh sampai taruh di gelas namanya air teh. Kamu sampai taruh di di bak semisal, itu tetap air teh. Sampai taruh di di kulkas ya tetap air teh. Sampai taruh di tempat-tempat yang lain tetap air teh. Maka qaid yang ada pada air tadi atau lafadz yang ada setelah kata air tadi itu tidak bisa dilepas. Qaidnya tidak bisa dilepas. Dimanapun kemudian kita taruh air itu tetap dinamakan sebagai air teh. Nah, ini yang kemudian tidak dimaksud sebagai air mutlak. Kalau air mutlak itu qaidnya bisa dilepas. Fala yahtaju ila taqyid, maka air mutlak itu nggak perlu diqayyidi. Wa mithluhu al-muqayyad biqayyidin munfak. Contohnya air yang diqayyidi dengan qayyid yang bisa dilepas tadi, seperti kama'il bi'ri, seperti air sumur, ma'il bahri, air laut, fa yusamma ma'an mutlak wa tasihu atau haradubi. Maka air sumur atau air laut tadi itu dikatakan sebagai air mutlak dan kita sah untuk bersuci dengan air tadi. Beda dengan bikhilafil muqayyidi biqayyidin lazimin kama'il waradi wal qahwati wal asir fala yusamma ma'an mutlaqan wala tasihu at-taharatu bihi. Beda dengan air yang diqayyidi dengan qayyid yang lazim, qayyid yang enggak bisa dilepas. Kayak air mawar, air kopi, air anggur, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai air mutlak dan kita enggak bisa bersuci dengan air itu. Jadi saya katakan tadi, kalau qayyidnya, qayyid itu ya pengikat ya, atau lafadz yang disandingkan setelah kata ma tadi, kata air tadi. Setelah ada kata air diqayyidi dengan kopi semisal, air jadinya air kopi. Maka mau kita taruh gelas, mau kita taruh ember, itu namanya tetap air kopi. Beda dengan air sumur. Air sumur ketika kita taruh di ember namanya sudah air ember. Maka air sumur tadi itu dikatakan ma'ul mutlak. Nah, air sumur tadi karena ma'ul mutlak, kita boleh bersuci dengan air itu dan air itu mensucikan. Tahirun mutahhirun li ghairihi. Ini yang kemudian dimaksud dengan ma'ul mutlak.
Nah, ma'ul mutlak atau air yang suci dan mensucikan ini, kalau dilihat dari segi kemekruhannya, itu ada dibagi menjadi dua. Air suci yang mensucikan, yang tidak makruh dipakai. Ada lagi suci mensucikan tapi makruh dipakai. Airnya suci dan bisa mensucikan, tapi kalau kita pakai untuk bersuci itu makruh. Itu ada jenis air seperti itu. Kalau yang pertama tadi, airnya suci, mensucikan, tidak makruh dipakai, contohnya air mutlak tadi. Air dari sumur tadi, suci, mensucikan, kalau kita pakai tidak makruh hukumnya, artinya boleh. Itu contohnya yang air mutlak. Yang kedua ini, airnya suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipakai. Yakni ma'ul musyammas.